Oke pemirsa, itu dia tadi buah mengkudu atau buah noni ya dokter. Nah kita sudah bersama dengan dokter Trivena. Selamat pagi dokter. Aduh dokter, di depan kita ini udah banyak bahan-bahan apa yang akan kita buat sekarang dokter Vito. Oke. Tapi tunggu. Sebelum kita buat, kita mesti kenalan dulu kali ya, ini apa aja yang ada di sini ya. Soalnya ini aja ada apa aja. Aku tahu ini tomat pastinya ya, ini tomat pastinya ya. Ini apa nih? Bawang bombay. Aduh ini kalah deh. Ibu tolong dong bantuin. Kacang mete ya dokter Kacang kan? mete ya. Kacang-kacangan ya dok ya. Ada selain kacang mete ada apa aja gini yang Ini lain? campuran dok. Jadi macam ada macadamia, kemudian ada almond. Wah, macadamia. Jadi buat orang-orang yang penyuka raw food. Yes. Jadi kita bisa mengkombinasi noni ini dengan makanan sehat lainnya. Oke. Dan Contohnya ini kan bikin salad nih dok. Dan dia ada protein juga kali ya. Ya betul. Ada proteinnya. Itu di situ apa nih? Ini nanti temen buat bikin teh mengkudu. Oke, kayu manis ya? Iya, pakai kayu manis. Oke, teh Oh, mengkudu. baik. Jadi ini kita akan Ya. bikin, jadi kita sebenarnya yang diolah apa aja mengkudunya nih sebenarnya dokter Trivena? Jadi mengkudu itu merupakan herbal yang berkhasiat, yang bukan hanya khasiat satu macam aja, tapi dia banyak khasiat. Mulai dari buah, dari daunnya, juga akarnya dok. Nah yang kita soroti hari ini adalah dari buahnya. Rupanya dari utama dari si mengkudu ini dia mengandung scopoletin yang bagus banget buat kesehatan. Contohnya buat mereka-mereka yang punya darah tinggi itu bisa membantu. Kemudian kalau ingin nurunin kolesterol, misalnya menurunkan kolesterol jahatnya, tapi juga meningkatkan kolesterol baiknya, nah ini pilihannya. Gitu. Oke, pokoknya kita akan olah untuk menciptakan rasa yang lebih enak kali ya dokter ya, karena biar nyaman. rasanya lebih nyaman ya, rasanya kayak agak pahit gitu ya dok. Iya betul. Oke. Nggak kayak buah apel gitu kan. Rasanya biar bisa lebih nyaman di lidah, kita olah hari ini. Baik. Olahan pertama bikin apa nih dokter? Olahan pertama kita bikin salad dok. Salad? Ya. Wow. Biasanya kalau salad kan kita yang standar, yang ada di rumah, yang mudah disediakan di rumah, ada selada, kemudian misalnya buah-buahan. Di sini kita ambil apel, kemudian bisa ditambah dengan tomat, ya, ditambah dengan tomat seperti ini. Nah kemudian kita potong-potong buah mengkudunya, misalnya seperti ini. Nanti kita tinggal tuangkan dok di sini. Nah, kalau dokter suka misalnya bawang, kemudian kacang-kacangan, ini juga bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan ya. Oh Ya, gitu, wow. begitu dok. Ini sebenarnya lihat nih ya, makan semangkok begini biasanya kenyang nih Sudah udah. kenyang dok, Iya. betul. Bawang bombay juga Ya, bisa bawang ya. bombaynya. Nah kemudian buat mereka-mereka yang penyuka sehat, kita pilih bumbunya yang memang tentunya sehat juga. Oke, dressing Sesuai ya. pilihan dressingnya. Ini bisa kita taruh di sini. Nah ini cara yang baik dari dokter Trivena nih, gimana caranya supaya tidak terlalu banyak ya Ya, bumbunya, tapi itu memberikan rasa betul. pada Nah, mengkudu. kadang-kadang ada orang yang mau meningkatkan khasiatnya dengan merica hitam misalnya. Merica hitam. Merica seperti hitam itu. ada Jadi menambah khasiat? Ada menambah khasiatnya. Jadi kita bisa taburkan di sini seperti ini. Tinggal nanti diaduk, kita sajikan saja. Oh, baik. Wah, ternyata buah mengkudu juga bisa dijadikan salad ya dokter ya. Seperti ini. Nah ini sebenarnya bisa siapa aja bisa makan dong berarti kan? Bisa banget. Iya. Oke, kalau misalkan ada orang-orang dengan penyakit tertentu, itu boleh nggak sih konsumsi mengkudu? Jadi biasanya yang kita jaga terhadap orang-orang yang misalnya dia kontraindikasi mengkudu ini adalah orang yang punya penyakit ginjal atau yang hiperkalemi dok. Oh. Karena mengkudu ini salah satunya tinggi kalium. Oke. Untuk beberapa orang yang butuh kalium tentunya baik. Tapi kalau misalnya kaliumnya sedang berlebihan itu dihindari. Ya. Karena nanti fungsi bisa ginjal. bahaya ke jantung ya dok Iya. ya. Terutama Seperti tadi itu. orang-orang yang punya penyakit ginjal karena filter kaliumnya tuh Iya. udah rusak. Jadi makanya dia Betul. kelebihan malah. Jadi kalau tambah ini terlalu bisa berlebihan bisa bikin Iya. aritmia. Betul, Ya, betul dok. baik. Baik. Oh, ini habis ini bikin apa lagi dokter? Ini aja udah enak. Ini buat saya ya, sorry Iya. ya nanti. Di sini ya dokter Vito. Iya, Nah, ini selanjutnya apa nanti lagi? mengkudu pun bisa dibuat jus dok. Oh, Jus. Ya, nah ini sengaja kita sudah buat jusnya. Jadi kita jus bisa buat dari sawi atau misalnya bayam. Nah ini seperti ini misalnya. Kemudian ini gabungan dari apel dan mengkudu. Oh, Apel dan gitu. mengkudu. Ya nanti bisa disatukan. Ya. Oke. Nanti Nah, ini- tinggal diminum. Nah ini jusnya ini padahal sebenarnya kan kalau mengkudu sendiri agak-agak
baunya yang agak khas ya sebenarnya. Agak khas, betul. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa lebih enak gitu? Biar Iya. kalau minum nggak usah tutup hidung maksudnya. Iya. Ya itu dia, makanya ditemenin dengan apel, kalau enggak nanas. Nah, ya. Betul. Jadi lebih Itu seger ya, bisa dokter lebih ya? segar dan khasiatnya juga bisa lebih optimal. Lebih ya. optimal. Oke, dokter, ini kalau aku lihat kan mengkudu dia ada biji-biji kecilnya ya. Iya. Nah, ini kalau di jus ini ikutan juga atau harus kita buang? Kita ikutkan nggak masalah, Dok. Oh, Ya, oke, diikutkan, Mbak. Bijinya punya manfaat tersendiri kan, punya dokter? manfaat. Jadi karena memang dari semua bagiannya ternyata bermanfaat. Wow. Sampai akar pun bermanfaat. Akarnya juga Iya. bermanfaat ternyata. Cuman Oke. memang kalau buah dan akar itu lebih ke asam amino seperti itu atau Oke. terpenoid. Sementara kalau daunnya itu lebih ke vitamin, antioksidan. Antioksidan tinggi juga Jadi ya. tergantung kita tujuannya mau apa dulu. Nah, Oke. coba tunggu sambil kita memikirkan kita mau bikin apa nih. Ada kita nyelip ya. Fakta mitos. Wah, langsung Oke. nih. Karena ini banyak beredar di masyarakat nih. Katanya buah mengkudu dapat untuk mengatasi penyakit artritis atau radang sendi. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Fakta, wow. Ya, karena dia Kabar baik. ternyata ada mengandung kalium, tadi yang disarankan itu, dia bisa memperbaiki kayak sakit-sakit otot atau misalnya ada orang mengalami sakit di sendinya, itu bisa membantu. Oke, jadi Seperti membantu itu. mengurangi rasa sakitnya, Mengurangi dokter. rasa sakit, betul. Nah, dikonsumsinya sehari berapa kali tuh? Misalkan jus gitu ya. Kalau misalkan jus Ya. mengkudu tuh diminum untuk sakit sehari berapa kali? Jadi kita biasanya melihatnya dari jumlah buah, misal 1-2 buah setiap hari tidak masalah. Oh. Iya, asal tadi kita perhatikan bagi mereka yang memang menderita sakit ginjal atau ada masalah di jantungnya, kita pastikan dulu ya, Dok ya. Iya, harus dipastikan ya. Baik. Selanjutnya kita buat apa lagi nih, Dok? Nah, ini biasanya ketika kita membuat jus, orang males dengan ampas. Nah, jadi ini ada ampasnya ya. nih. Ternyata Leftover, ampasnya nah. ini bisa bermanfaat juga Wah, buat oke. kecantikan nih. Wah, Taruh. ibu-ibu pasti Ampas bisa bermanfaat juga ternyata ya. Iya. Tapi apa manfaatnya? Setelah ini kita akan bikin dan kita akan kasih tahu kepada pemirsa semua. Tapi setelah ini ya, aku makan dulu. Oke, kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Kita masih membahas tentang mengkudu, Dokter Vito, ya Allah. Habis makan tadi ya, salah ketahuan ya. Agak Iya. pahit-pahit gitu. Nih katanya tadi kita mau bikin dari ampasnya. Kok bisa Iya, ampasnya juga ini punya ini ya manfaat juga ternyata ya. Ya, kalau ini ampas dari gabungan dari si jus yang tadi, Dok. Iya. Nah, kalau yang mengkudunya sendiri ini murninya seperti ini ampasnya. Kalau ini udah gabungan dengan buah dan sayur yang lain. Oke. Jadi si ampas ini jadi bisa manfaatnya bisa buat kulit, bisa buat rambut, seperti itu, Dok. Oke, itu Tunggu, maksudnya dimakan apa diolesin maksudnya? Diolesin. Diolesin tuh. langsung. Iya, Oke. jadi kalau misalnya untuk rambut kepala, jadi tinggal kita taruh ke rambut kepala kita. Jadi Iya. buat mereka yang kadang-kadang suka ada ketombe, rontok karena ketombe, Iya. terus misalnya maaf berkutu misalnya, bisa pakai ini juga. Oh gitu, cocok banget Ada nih. antimikrobialnya Cocok soalnya. buat orang-orang yang pelit ya ini ya. Ampasnya aja bisa berguna. Ya ampun, iya pasti bisa berguna ya. Jadi nggak dibuang. Oke, berarti kalau untuk kulit juga kayak Kalau masker untuk kulit, gitu. betul. Ini dijadikan masker saja. Jadi dia sudah ada penelitiannya terbukti bisa mengatasi dan mengurangi kerutan. Mengurangi kerutan. Iya, Oke. kemudian buat jerawat juga. buat jerawat bisa juga ya. Bisa juga. Oke, tadi Jadi kita ini mau bikin tinggal digunakan. Tinggal digunakan. Gampang ya, Dok, ternyata ya? Gampang banget. Oke, tadi kita mau bikin apa tadi? Teh mengkudu ya? Nah, kalau Oke. teh kita biasanya saran ambil dari daunnya saja. Jadi sekarang udah banyak bentuk celup-celup itu. Iya. Nah, udah jadi seperti ini. Kita tinggal misalnya tambahkan mau pakai kayu manis atau apa, tinggal dihidangkan. Oke, untuk Seperti menambah itu saja. aromatik ya. Betul. Dan ini ada zat khasiatnya juga. Iya, betul, kayu manisnya ya. Menjaga Tinggal gula dicampur darah. aja gitu ya. Pakai madu mungkin boleh nggak, Dokter? Boleh. Oke. Mau madu, mau jeruk nipis atau lemon, boleh. Nah, daun mengkudu ini berarti punya manfaat juga berarti ya? Manfaat ke gula darah ada, ke kolesterol ada, Dok. Oke, nih sebelum Ya. kita bahas manfaatnya lebih lanjut ya, mungkin fakta mitos bersama saya. Fakta mitos berikutnya, Dokter. Ini bagi yang sedang menjalani pengobatan darah tinggi nih atau Iya. minum obat untuk memperlambat pembekuan darah, ini tidak disarankan konsumsi mengkudu. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, kalau itu mitos, Dok. Mitos, boleh jadi ya? Ya, justru kalau mengkudu itu bisa membantu menurunkan darah tinggi. Oke. Cuman tadi hati-hati terhadap orang yang punya penyakit jantung dengan catatan Dokter Vito pasti lebih paham yang hiperkalemi tadi. Oke, hiperkalemi baru Itu saya yang bahas harus ya. dihindari. Oke. Jadi kalau untuk hipertensinya justru sangat baik. Hipertensi sangat baik. Kalau untuk yang mengkonsumsi pengencer darah, Dok, Pengencer darah nggak masalah nggak juga. masalah ya, bisa sambil ya. Ya.
Oke. Dan sekarang kan ada namanya tensimeter ya, bisa diukur tensimeter. Jadi kalaupun sambil kita minum obat darah tinggi, misalkan kita boleh campur nih dengan tadi resepnya Dr. Trivena nih, Iya. bisa dengan minum teh mengkudu, jus mengkudu, atau mungkin makan kudu juga nggak apa-apa sebenarnya, asal Iya. tekanan darah dalam keadaan stabil, dokter ya. Betul. Oke. Dokter, tipsnya nih untuk masyarakat yang ingin mengambil manfaat baiknya dari mengkudu ini, dokter. Iya. Jadi pastikan, kalau saya sih lebih menyarankan yang raw foodnya. Raw Jadi food. contohnya ambil buahnya. Kalau enggak misalnya kalau dalam bentuk teh, kita sudah lihat memang ada ya bentuk tehnya. Kalau saya pribadi kurang menyarankan yang sudah bentuk sirup tuh. Oke. Karena kan pasti gulanya tinggi juga Tambahan ya dok gula, ya. Karena kan kita mau mengambil khasiatnya, ya kita ambillah yang murni saja. Oke, bisa dengan cara tadi langsung dimakan, Ya, langsung dibikin dimakan. salad seperti tadi yang sudah kita buat. Ya. Teh juga Tehnya bisa. atau kapsul. Nah ini contoh Oh, isi nih. kapsul dari noni atau mengkudu. Oke. Ini baiknya dikonsumsi sehari berapa kali sih, Dok? Kalau misalnya dia punya hipertensi atau gula darah itu bisa sehari 2 atau 3 kali dok. Oke. Bisa. Bisa sehari 2 Iya. kali. Baik. Nah, baik, mulai saat ini kalau gitu saya tahu sekarang buah mengkudu namanya itu yang begini bentuknya. Atau buah noni, Dokter Vito mungkin dengarnya buah Iya, noni tahu. ya. Dokter Vito taunya noni Beda ya. ternyata tuh sama ternyata. Aku pikir dulu beda ya. Baik, terima kasih Dr. Trivena Iya. sudah memberikan mengenai buah mengkudu ya hari ini. Dan bagi pemirsa semua jangan naik darah ya. Ada nggak obatnya buat nggak cepet naik darah gitu? Ada nggak? Salah Buah satunya mengkudu. ini. Ya. Baik, Dok, kita akan kembali lagi nanti ya. Biar tiap hari apa tuh? Hidup sehat. Ya Pak, Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One dong. Oke, dan kali ini kita pamit undur diri dulu. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabrina Raisa. Indonesia hidup sehat.